jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin masih di Islami Twinda. Sekarang waktu kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islami Twinda. Langsung aja pertanyaan pertama nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kaget banget sebagai ibu. Anak saya yang udah hampir 2 tahun belum pulang dari kuliah, alasannya belum pulang karena corona. Saya kaget dapat kabar dari saudara di sana, kemarin katanya anak saya sudah nikah. Anak saya laki-laki Ustadz, saya telepon kemarin dan bener dia ngaku menikah. Ya Allah, saya kaget banget. Saya nggak melarang dia kalau dia mau nikah. Terus anak saya bilang, tenang katanya anak laki-laki nggak butuh wali nikah. Dan anak saya bilang itu pun keluarga wanita setuju semua. Bukan kasus Ustadz katanya. Saya sekarang harus bagaimana? Saya udah rajin berdoa sama komunikasi sama anak, tapi kok begini ya? Saya kok kayak dibohongi sama anak saya ya Ustadz ya. Harus bagaimana Ustadz? Saya gak kebayang kalau harus ketemu anak saya nanti. Masih emosi banget nih katanya nih. Ini ibu yang dibohongin anaknya nih. Iya. Bukan dibohongin sebenarnya karena memang pandemi, corona, gak pulang tapi ini 2 tahun nih. Ya gak taunya anaknya udah nikah. Betul. Gara-gara anak laki mikir gak perlu wali. Main seenak udelnya aja berangkat nikah tuh gitu kan. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Masya Allah Bunda, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keikhlasan ya Bunda ya. Karena memang tetap sah pernikahannya. Karena adanya mempelai laki-laki, wanita, kemudian dia saksi, wali ya dari perempuan, kemudian juga ada mahar. Artinya apa? Tetap sah pernikahannya. Cuman di sini adalah masalah adabnya, akhlaknya, komunikasinya, muamalahnya, terutama terhadap bakti kepada orang tuanya. Yuk Bunda sama-sama kita introspeksi dulu. Mungkin yang pertama ketika anaknya sudah minta izin, Bunda bilang aduh janganlah, karena tahu sendiri ketika anak yang sedang menuntut ilmu, kemudian masa remaja ataupun memang sudah ada ba'ah kemampuan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, sudah ada kemampuan untuk menikah maka menikah. Mungkin mohon maaf bundanya agak jangan dulu lah, belajar dulu. Jadi agak khawatir anak juga untuk berkata kepada ibunya. Dan untuk anak laki-lakinya ya sebaiknya kita bicara kepada orang tua karena ada akhlaknya. Ini masalahnya ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, begitupun juga murkanya ya. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini sama-sama saling tasofaha, meminta maaf, memaafkan ya, kembali lagi seperti nol ya. Mudah-mudahan sama-sama maafkan dan insyaallah doakan anak agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Syam. Wah, langsung ditembak nih. Saya mau curhat. Saya ngerasa seperti anak yang kayak nggak dianggap. Wah, sama ibu dan bapak saya. Saya sekolah di luar kota dan sama sekali selama saya sekolah nggak pernah ditanyain gimana kabarnya, bagaimana. Pas saya pulang, ibu memilih kumpul sama teman-temannya arisannya. Dan ayah saya lebih memilih buat ngambil lembur terus. Jujur, saya lebih nyaman ketika saya jauh dari orang tua. Dan lebih suka kumpul dengan teman-teman karena teman-teman saya lebih care dari ortu saya sendiri. Apakah saya termasuk kategori anak durhaka? Atau malah ortu saya yang durhaka Ustadz. Waduh, ini anak yang durhaka udah gak begitu. Ortunya dibilang durhaka. Ini gimana nih penjelasannya nih? Luar biasa. Tapi pertanyaan pertama. Dia sedih nih karena memang ngerasa kayak ditinggal di rumah tuh kayak gak dianggap. Karena, jadi saya pernah merasakan itu karena orang tua saya tuh kalau saya pulang, mama saya bilang ngapain kau pulang, siapa yang rindu gitu. Padahal ternyata setelah kita dewasa baru dikasih tahu itu adalah strategi emak kita supaya kita nggak ngerasa rindu di pondok. Jadi selalu pengen enakan di pondok daripada di rumah, enakan di luar daripada di rumah nih. Tapi lama-kelamaan setelah dewasa dikasih tahu, diberikan pengertian. Cuman mungkin saran buat Adinda yang bertanya, Masya Allah tabarakallah, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan menganggap orang tua kita durhaka. Kalau memang mereka berdosa, itu biarlah dosa mereka kepada Allah. Kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Biar bagaimanapun kita nggak bisa sekolah di luar kota kalau bukan karena mereka. Biar bagaimanapun kita nggak bisa membaca Al-Quran, membaca pelajaran, melihat jikalau bukan karena kedua orang tua kita. Jadi kalau misalnya kita pulang, loh kok nggak ada perhatian banget sama orang tua, jadikan pelajaran supaya kita nggak begitu nanti kepada anak-anak kita. Cuman bisa juga diingatkan kepada orang tua kita. Kadang-kala kan kita sebagai anak juga gengsi ngomongnya, papa kok lembur mulu atau mama kok arisan mulu kerjaannya. Ya biarlah itu menjadi dosa mereka kepada Allah jikalau itu adalah sesuatu yang ternyata termasuk kezaliman. Cuman kita sebagai anak jangan selalu menginginkan, masa anak doang yang durhaka, mudah-mudahan jadi orang tua yang durhaka. Enggak gitu. Jadi doakan yang baik-baik, tetap memuliakan mereka walaupun kita sebagai anak merasa kurang. Subhanallah. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih karena waktunya mepet nih ya. Dari Instagram juga dari hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Ustadz, mohon disamarkan nama saya. Udah disamarkan alhamdulillah, sebut aja dia Mawar. Orang tua kandung saya sudah cerai dan saya tidak bersama orang tua kandung. Melainkan saya sudah diasuh sama orang lain Ustadz, sudah 3 tahun. Dalam hal batin saya tidak baik karena kurangnya perhatian dan mengenai permasalahan saya Ustadz. Ditambah lagi ibu asuh saya ini yang sering tiba-tiba marah dengan saya Ustadz. Setiap hal kecil seringkali dipermasalahkan dan subjeknya selalu saya yang kena Ustadz. Mohon sarannya Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan? Tidak mungkin saya bisa menyenangkan hati orang lain terus Ustadz. Namun saya sudah berusaha untuk patuh dengan mereka. Terima kasih Tats. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib dijawab nih Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib bagi seorang anak untuk introspeksi dirinya. Coba lebih sabar, tunjukin perilaku yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik. Kalau semuanya baik nih, lihat lagi nih sholatnya, adabnya. Insya Allah tunjukin sama orang tua asuhnya tuh. Saya berbuat baik, saya udah tidak ngelawan, saya tidak ini, tidak itu. Tunjukin, ketika ditunjukin dia masih tetap marah-marah, masih tetap diomelin juga. Nah, tanya lagi kenapa saya diomelin, kenapa saya dimarahin. Kalau misalkan sebabnya benar, introspeksi diri, berubah. Tapi kalau misalkan dimarahin tanpa sebab, kasih tahu, tanya lagi sama orang tua kandungnya. Saya diomelin terus sama orang tua asuh saya, minta izin, boleh gak saya pesantren? Saran saya pesantren, masuk pesantren biar lebih tenang, gak merasa diiniin, diituin. Sehingga apa? Sehingga menjadikan dirinya menjadi jauh lebih baik. Bismillah. Yang penting introspeksi diri, berprasangka baik, berbuat baik, insya Allah Allah balas dengan kebaikan. Ya Masya Allah, terima kasih banyak buat semua yang sudah mengirimkan pertanyaan. Sekarang waktunya kita berdoa bersama dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Habis guruku Habib Usman. Kak Ustazah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran kepada kami, kepada anak-anak kami, dan bantu kami dan anak-anak kami mengikuti kebenaran itu. Dan ya Allah, hindarkan kami daripada keburukan dan bantu kami ya Allah menjauh daripada keburukan. Wabil khusus anak keturunan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi awladina ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Ya Allah, berkahi kami dengan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya ya Allah, dan bantu kami menjadi orang tua yang saleh, yang melahirkan anak-anak yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran ya Allah. Hassantu nafsi wa hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Ustadz Syam, guru-guru kita, Habib Usman dan juga Ustazah Lulu. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Dan seperti apa ini amalan-amalannya supaya bisa panjang umur? Di antara menyembah Allah itu ada berbuat baik kepada tetangga. Orang yang menyembah Allah jelas Allah akan berikan keberkahan di dalam umurnya. Subhanallah. Di samping berbaik kepada tetangga, kita lan panjenengan sami kudu apik nang tonggo dengan cara silul arham. Artinya Dengan cara silaturahim. Oh iya. Orang baik cepat meninggalnya gitu katanya. Ya. Jadi subhanallah, yang pertama kenapa demikian? Ini membuktikan bahwa tidak ada yang bisa memaksa Allah. Bagaimana rasanya kita untuk bertakwa kepada Allah? Mengerjakan daripada yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan daripada larangannya. Ganteng doang nyatain cinta, modal nyari doang. OTW,
obrolan terupdate wadidaw. Program paling keren, paling update dan paling wadidaw. Bareng bos kece Rizky Bilar, Artis Friza, dan Adi Sky. Come on. OTW